dimuliakan Allah, tetap kita masih membahas tafsir surat Yasin ayat yang ke-36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yuqbalu wa du'ain la yustajabu wa qalbin la yahsha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bil ilmi nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhana, maha suci Gusti Allah. Alladzi, yang khalaqa, telah menciptakan Allah al azwaja, karena berpasang-pasangan. Kullaha tegesne atawa yaitu semuanya berpasang-pasangan. Bahkan mimma, dari sesuatu, dari apa-apa, tumbitu, yang tumbuh, yang keluar, nah, dari dalam bumi tetap berpasang-pasangan. Wa min anfusihim, dan dari diri-dirinya manusia tetap berpasang-pasangan. Wa mimma, dan dari apa-apa, dan dari sesuatu, la ya'lamuna, yang tidak diketahui oleh manusia tetap berpasang-pasangan. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sabda Nabi, ro'aitu lailatal mi'raji. Kata Nabi, aku melihat pada malam Mi'raj, yaitu di balik Gunung Qaf. Jadi kalau kita lihat keterangan ini, hadirin, Gunung Qaf itu adanya di langit. Sebab Nabi melihatnya pada waktu Isra wal Mi'raj. Ya. Ada satu kota, ada satu negara, ada satu negeri, Madinah, yang mana negeri ini dipenuhi oleh anak cucu Adam, oleh manusia. Ya. Begitu melihat ini Adam atau manusia, melihat ke kanjeng Nabi, ini manusia yang ada di Gunung Qaf. Ya. Mereka berkata, segala puji bagi Allah, yang mana Allah telah memperlihatkan kami, kata manusia ini, ya, telah memperlihatkan wajah engkau, ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka beriman, hadirin mah, kepada kanjeng Nabi. Ya kan, nanti di sini umatnya Nabi Musa. Ya. Maka begitu lihat Nabi, dia beriman. Ya. Sampai kanjeng Nabi beriman. Bahkan Nabi, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mengajari ke mereka, yaitu hukum-hukum syariat agama Islam. Mereka belajar, ya, syariat-syariat tentang hukum-hukum agama Islam. Setelah itu kanjeng Nabi nanya ke mereka, ya, kata Nabi, man antum, siapa kamu? Ya, siapa kamu semua? Lalu mereka menjawab, mereka adalah satu kaum, ya, dari golongan Bani Israel. Ya. Jadi hadirin,
setelah Kanjeng Nabi Musa wafat telah terjadi perpecahan, ikhtilaf, perselisihan di antara Bani Israil. Banyak yang pada kufur kata Bani Israil setelah wafatnya Kanjeng Nabi Musa. Banyak yang berbalik lagi ya, ke agama yang dulu, sehingga terjadi ikhtilaf, perpecahan di kalangan Bani Israil. Akhirnya tampak atau jelas muncul kerusakan di sana sini, kekufuran di sana sini, kemaksiatan di sana sini ya. Lalu Bani Israil ini hadirin dalam 1 jam membunuh 43 nabinya, dibunuh ya, karena sebahagian daripada para nabi itu dari Bani Israil. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ya Bani Israil zkuru ni'mataw ya Bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hai Bani Israil, ingatlah kepada Allah. Allah telah memberikan banyak nikmat. Ya Bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bahkan kata Allah, wa anni faddaltukum alal alamin. Wa anni, dan aku telah melebihkan kamu, telah menghebatkan kamu hai Bani Israil, alal alamina, di permukaan bumi. Di mana kehebatannya Bani Israil yang diberikan oleh Allah kepada mereka? Sebahagian nabi itu dari golongan Bani Israil. Hebat hadirin, pinter-pinter Bani Israil mah. Nah, sampai sekarang kan pinter banget orang-orang Bani Israil ya. Akan tetapi hadirin, di zamannya ini mereka telah membunuh 43 nabi ya. Itu pelajaran yang kemarin hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kita akan melanjutkan pagi hari ini ya. Wa ba'da qatlil anbiya'i, dan setelah ya, membunuh para nabinya, joharo, maka muncul jelas mi'ata rajulin, muncul tuh hadirin wah ya, yaitu sebanyak 200 laki-laki, yang mana 200 laki-laki ini abidin, orang yang tukang ibadah, jahidin ya, mereka juga orang-orang yang juhud, wa amaru, mereka memerintah, an-nasa, ke manusia, memerintah bil ma'rufi, karena berbuat baik ya. Wa nahu, dan mereka ini 200 laki-laki ini yang rajin ibadah, yang juhud, juga melarang anil mungkari, dari pemungkaran. Wa fi dzalikal yaumi, dan pada hari itu juga ya, qatala, membunuh hum, ke 200 orang yang ahli ibadah ini. Dah kalau kata kita kiai dah ya, yang 200 ini kiai ajengan dah hadirin dah, orang alim ya. Dibunuh mereka Bani Israila oleh Bani Israil, dibunuh juga hadirin mah. 200 orang dibunuh juga, kiai dibunuh juga, orang alim dibunuh juga ya. Kalau kata kita ustadznya dibunuh juga 200 ini orang. Ame Bani Israil tuh, Bani Israil hadirin, nabinya dibunuh, para ustadz-ustadznya dibunuh oleh Bani Israil. Padoharo, maka jelas ampak bainahum, di antara Bani Israil, apa pasadun, kerusakan, azimun, yang sangat besar. Rusak hadirin pada saat itu Bani Israil setelah wafatnya Nabi Musa. Di mana gak rusak?
membunuh nabi, membunuh orang-orang alim. Banyak kemungkaran pada saat itu. Ya. Wa nahnu, ya, lalu kata orang-orang yang ada di Gunung Kop nih hadirin ya. Dan kami kharajna keluar, ngungsi dah kami dah. Ya, mengasingkan diri dah kami min bainihim, ya, di antara Bani Israel. Begitu hadirin, makanya ada di Gunung Kop ini hadirin. Nah, ya, karena telah terjadi kekacauan huru hara, ya, pepercahan di kalangan Bani Israel, ya, maka orang ini keluar mengasingkan diri, ya, di antara Bani Israel. Ya, kata orang-orang yang ada di Gunung Qaf. Ya. Wajibna, dan mendatangkan kami. Datang kami ila sahilil bahri, ke pinggiran laut. Ya, kami hampiri, ya, yaitu kami menuju ke pinggiran laut. Nah, di laut ini wada'auna, kami berdoa Allah, kepada Allah Ta'ala, ayyuhliso, agar menyelamatkan Allah, nah, ke kami. Ini kata manusia ini yang ada di gunung, ada di Gunung Qaf, bercerita ame Nabi, ya, min fasadihim, dari kerusakannya Bani Israel. Babainama, maka di satu waktu, nahnu, kami nad'u, pada waktu kami sedang berdoa, ya, wa natadarra'u, dan pada waktu kami sedang merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah, joharat, ya, tahu-tahu kelihatan, ya, jelas, apa, sekbatun, ada satu lubang. Ya, begitu kami sedang berdoa, kami sedang menghinakan diri, merendahkan diri ke Gusti Allah, tiba-tiba ada satu lubang fil ardi, ya, di bumi, fawaqa'a, ya, fawaqa'ana, maka kami masuk pihak ke dalam lubang tersebut. Masuk nih hadirin nih, ya, orang-orang yang menghindarkan diri dari kaumnya Bani Israel, orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, golongan Bani Israel juga ini mah, cuman orang-orang ini orang yang beriman kepada Nabi Musa. Ya, dilihat umatnya hadirin udah banyak, ya, pepecahan, udah banyak kemaksiatan, udah dia melarikan diri, mengasingkan diri. Begitu lagi berdoa, ngelihat satu lubang di bumi, lalu mereka masuk ke lubang tersebut. Wakuna, dan ada kita, kata orang-orang ini, tahtal ardi, di bawah bumi, selama sama niata asyara syahron, ya, selama 18 syahron, apanya bulannya. Di dalam lubang itu kami berada selama 18 bulan. Wa ba'da zalika, dan setelah berada di dalam lubang selama 18 bulan, kharajna, kami keluar aja dah dari lubang, ila hajal makani, ke ini tempat, sampai bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wakana, dan ada siapa Musa, kanjeng Nabi Musa alaihissalam, qad waso, sungguh-sungguh telah wasiat, telah memberi pesan kanjeng Nabi Musa ke kita sebagai umatnya Nabi Musa. Nabi Musa hadirin sebelum wafatnya memberikan wasiat kepada umatnya, yaitu kepada Bani Israel,
Israel. Ya, nanti wasiat ini dilaksanain hadirin. Cuman umat Bani Israelnya yang beriman. Kalau yang nggak beriman, udah hadirin kayak tadi tuh membunuh nabinya, membunuh para ulamanya. Ya. Pesan Nabi Musa alaihissalam ke umatnya yang beriman, kata Nabi Musa gini, iza apabila ro'a melihat sopo ahadukum salah satu kamu wajah Muhammadin, karena wajahnya kanjeng Nabi, karena dirinya kanjeng Nabi. Kata Nabi Musa, hai umatku Bani Israel, apabila kamu melihat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana Muhammad ini kata Nabi Musa, Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman, fasallimu, ya, maka kamu harus memberi salam, ya, salam oleh kamu alaihi ke Nabi Muhammad ini dari aku, yaitu kanjeng Nabi Musa. Hai umatku Bani Israel, apabila kamu melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kirim salam ke Nabi, ya, dari aku, yaitu Musa alaihi salam. Menitip salam hadirin kanjeng Nabi Musa untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu, maka berkata, ya, orang-orang yang ada di Gunung Kop ini, ya, kata mereka, alhamdulillahilladzi arona wajhaka. Kata mereka, alhamdulillah, adapun semua jenis puji lillahi, kepunyaan Allah, alladzi, yang mana Allah itu arona, telah memperlihatkan Allah ke kita, ke orang-orang yang ada di Gunung Kop. Memperlihatkan apaan hadirin? Wajhaka, wajah engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi waktu Isra Mi'raj ketemu dengan orang-orang yang ini hadirin, ya, sisa-sisa orang Bani Israel. Kan begitu untuk menafsirkan wa mimma la ya'lamu. Ada sesuatu itu ma isim mausul umum. Ya, wa mimma, dan daripada perkara apa aja hadirin, manusia ke hewan ke makhluk-makhluk yang lain, benda. Ma itu bisa menunjukkan benda hidup atau benda mati, berakal atau enggak berakal. Ma, sebab ma itu isim mausul am, untuk menunjukkan umum. Jadi ada sesuatu, ada perkara yang memang kita nggak tahu hadirin dalam hidup ini. Nah seperti ini kita nggak tahu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Gusti Allah. Ya. Fa'alina, setelah itu, ya, mengajari, ya, fa'alim, kata mereka fa'alim, ya, hai Muhammad ajarin ke kami, ke kita, Al-Qur'ana, karena Al-Qur'an. Mereka minta diajarin Al-Qur'an oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'allama, maka mengajari ke mereka sopo an-nabi, kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajarin itu hadirin mereka orang-orang yang ada di Gunung Kop pada waktu Nabi Isra Mi'raj, karena mereka minta diajarin oleh Nabi, minta diajarin Al-Qur'an, diajarin Al-Qur'an namanya Nabi, ya. Wassolata, dan diajarin lagi sholat hadirin ame kanjeng Nabi, dikasih tahu. Wasauma, dan diajarin lagi ame kanjeng Nabi tentang puasa. Wa ada sholatul jum'ati, ya, dan diajarin lagi sholat Jumat, sampai sholat berjamaah diajarin ame kanjeng Nabi, ya. Wasairul ahkami,
Bahkan Nabi mengajari ke mereka macam-macam hukum-hukum syariat agama Islam. Subhanallah. Isra Mi'raj itu hadirin. Waktunya sebentar banget. Ya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajari orang-orang yang ada di Gunung Qaf pada waktu Isra wal Mi'raj. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Summa qala, lalu berkata, lalu bertanya, sapa an-nabi, kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya, ra'aitu, aku melihat nih, kata Nabi, aku melihat buyutahum, rumah-rumah mereka dilababin, nggak ada pintunya. Nabi melihat rumah-rumah mereka, hadirin, orang-orang yang ada di Gunung Qaf ini nggak ada pintu, nggak punya pintu. Ya. Wasa'altu, dan nanya aku, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nanya Nabi ansababihi, dari sebab rumah-rumah mereka nggak ada pintunya. Kata Nabi, hai kaum, ya, Bani Israel yang beriman dengan kanjeng Nabi Musa, kenapa rumah-rumah kamu kok nggak ada pintunya? Ya, bukan belum jadi rumahnya, hadirin. Jadi rumah ini orang nggak ada pintunya. Faqalu, maka mereka menjawab, kata mereka, nahnu, kami, la yakhafu, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Siapa ba'dina, sebahagian dari kami, min ba'din, dari sebahagian yang lain. Aku nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut. Sebahagian kami dengan sebahagian yang lain, nggak ada rasa takut. Oh, ntar akan mencuri, misalkan akan mencuri kendaraan aku, akan mencuri TV aku, ya, akan mencuri motor aku, ya, akan mencuri uang aku. Nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa itu, sehingga rumah-rumah mereka nggak ada pintunya. Kalau kita kan khawatir banget, hadirin, nggak kumplit dah di rumah kita karena ada rasa khawatir. Kalau mereka nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut. Sebahagian dari mereka dengan sebahagian yang lain, nggak ada rasa takut hilang, nggak ada rasa takut ini. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sumakola, lalu bertanya lagi kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ra'aitu, kata Nabi, aku melihat hujura buyutihim, dinding-dinding rumah-rumah mereka, tembok-tembok rumah mereka, musyat tawiyatan, yaitu sama, tembok-temboknya pada sama, bangunannya sama, catnya sama tuh, misalkan hijau semua, kuning semua, putih semua. Fasa'al tuh, maka nanya aku, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ansababihi, dari sebab tembok-tembok, dinding-dinding rumah-rumah mereka pada sama. Nanya nih sama Nabi nanya ke mereka. Faqalu, maka menjawab mereka, kata mereka, nahnu, adapun kami, fil qalbi, ya, di dalam hati, sawaun, semuanya pada sama, hatinya pada sama, gitu. Ya. Satu hati mereka. Kenapa kita beda-beda, hadirin? Ya. Karena hati kita nggak sama, ada yang pengen hijau, ada yang pengen merah, ada yang pengen kuning. Ya. Kita aturan pengennya sama juga, hadirin semua. Tapi kan bini kita enggak, hadirin. Awas lo kalau hijau lo bang, begitu. Jangan sama tetangga gua, begitu kan, hadirin. Ya. Jadi hati mereka sawaun,
satu hati. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Simakola, lalu berkata lagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ra'aitu, aku melihat masajidahum, rumah masjid-masjid mereka, ba'idatan, yaitu jauh, min buyutihim, dari rumah-rumah mereka. Ya. Pasal itu maka nanya aku, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, an sababihi, dari sebab kenapa rumah-rumah mereka jauh dari masjid. Ya, kata Nabi, hai kaum Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa, akhirnya beriman kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih rumah-rumah kamu jauh dari masjid? Faqalu, maka mereka menjawab, kata mereka, inna, sesungguhnya, sawabaman, adapun pahala orang, ganjaran orang, ata, yang mendatangi ini orang, al masjidah, karena masjid. Barang siapa yang sesungguhnya pahala, ganjaran dari Allah, ya, yang datang dari masjid, yang datang ke masjid, min makanin baidin, dari tempat yang jauh. Orang yang mendatangi masjid dari tempat yang jauh, itu adyadu man sawa, itu adyadu, tambah-tambah, min sawa biman, daripada pahala orang, ata, yang mendatangi ini orang, ya, ke masjid, dari ata, yang mendatangi ini orang, ke masjid, min makanin qaribin, dari tempat yang dekat. Kata mereka, ya Rasul, makanya tempat aku jauh dari masjid, sengaja aku jauh dari masjid, karena orang yang mendatangi masjid dari tempat yang jauh pahalanya lebih besar daripada mendatangi masjid dari tempat yang dekat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, summa qala, lalu bertanya lagi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, kata kanjeng Nabi, ra'aitu, melihat aku, maqabirahum, kuburan-kuburan mereka, ya, indah abwabi, ya, indah abwabi buyutihim, di dekat pintu-pintu rumah-rumah mereka, ya. Pasal itu maka nanya aku, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, an sababihi, dari sebabnya. Ya, kata Nabi, hai kaum, kenapa sih rumah-rumah kamu, kenapa sih kuburan-kuburan kamu itu dekat pintu-pintu rumah-rumah kamu? Jadi kuburan-kuburannya hadirin dekat pintunya hadirin. Begitu buka pintu kelihatan itu kuburan. Ya. Faqalu, maka mereka menjawab, kata mereka, hatta nara, sehingga sesungguhnya melihat kita, al maqabira, karena kuburan-kuburan, ya, sehingga kami melihat kuburan-kuburan. Begitu kami melihat kuburan-kuburan, fala namila, maka kami nggak condong, ya, wala tastagila, dan kami nggak menyibukkan di dunia karena dunia. Makanya kuburan-kuburan itu ada di dekat pintu-pintu rumah kami, ya, sehingga begitu kami melihat kuburan, ya, kami nggak condong, kami nggak menyibukkan banget, nggak berambisi banget, nggak ngotot banget dengan masalah
dunia. Begitu jawab mereka. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wala tansa, lalu kata mereka lagi, dan kami enggak lupa al mauta, ame yang dinamakan kematian. Hadirin, kita kalau sering lihat kuburan selalu ingat mati. Yang bikin hati ini keras, jauh dari Allah. Kadang-kadang kita ini lupa akan kematian. Ya. Hadirin, nasihat yang paling bagus udah al mauta. Kematian udah nasihat yang paling bagus. Nasihatnya nggak bicara, ya, nggak kesana, nggak kemari. Tapi begitu kita melihat orang yang meninggal, hati kita, hadirin, kayaknya lemah itu langsung. Lemah. Oh iya, suatu saat juga kita akan seperti orang-orang yang udah meninggal dunia. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sumakola, lalu bertanya lagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ro'aituhum, ya, ro'aitu, melihat aku, kata Nabi, hum, ke mereka itu layat hakuna, nggak ketawa, mereka nggak ketawa. Nabi melihat mereka nggak ketawa. Pasal itu maka bertanya Nabi, maka bertanya aku, kata kanjeng Nabi, ansababihi, dari sebabnya mereka kok nggak ketawa, nggak tertawa, hadirin. Wah, udah hadirin mah serem banget dah kalau nggak ketawa, hadirin. Ya. Faqalu, maka menjawab mereka, kata mereka, inna dhahika, sesungguhnya tertawa itu yaswaddu, mengeraskan, yang dinamakan ketawa al-qalba, karena hati. Ketawa, hadirin, mengeraskan hati kita. Ya, karena ada dalam kitab-kitab diterangkan bab itu, hadirin. Ya, makanya Rasulullah banyak tersenyum aja, tabas sama. Rasulullah orang yang banyak tersenyum. Ya, beda tersenyum sama ketawa, beda. Rasulullah tersenyum, orangnya tersenyum aja. Walidzalika, maka karena yang demikian itu, ya, kata mereka, tertawa bisa mengeraskan hati. La nadhaku, maka kami enggak tertawa. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ketawa kali hadirinnya, kalau nggak ketawa ngawet muda, hadirin. Udah seru banget. Anak kita takut, ntar istri kita takut, waduh, nggak ingin ketemu bapaknya terus nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi ngaji kanting kadang-kadang ngaji jadi satu pelajaran aja, satu untuk pengetahuan kadang-kadang. Hadirin, oh gitu, oh begini, gitu, hadirin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sumakola, lalu bertanya lagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'altu, nanya aku anhum, ke mereka, ya. Kata Nabi, hal takunu, apakah ada kamu sekalian mardo, suka kurang sehat? Ya. Kata Nabi, apakah kamu suka sehat? Apakah kamu suka sakit? Itu ada pertanyaan kanjeng Nabi. Qalu, mereka berkata, kata mereka, al-marodu, adapun kurang sehat itu kifaratul junubi, dapat menghapus-hapuskan dosa. Yang namanya kurang sehat, hadirin, bisa menghapusi dosa-dosa kita. Cuman syarat harus sobar, ya. Fanahnu, maka kami lanaj nabi, kami nggak pernah melakukan dosa, kata mereka, ya. Lalu kami, ya, berarti kami nggak pernah sakit. Mereka jadi nggak pernah sakit tadi, ya, nggak pernah sakit. Ya, yang dinamakan kurang sehat tadi bisa menghapusi dosa-dosa kita, ya, bisa menghapusi dosa kita. Jadi kata mereka, kami nggak pernah berbuat dosa, dipelihara Allah ini orang-orang, ya, orang-orang ini yang memuji Allah. Berarti mereka itu nggak pernah sakit.
Hadirin, kalau kita nggak kurang sehat, hadirin, nanti kayak Fir'aun. Fir'aun itu hadirin, ya, seumur hidupnya sakit baru 1 kali. 1 kali hadirin. 1 kali. Gimana manusia? Sehingga Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang paling mulia. Ngaku tuh Tuhan gitu. Jadi kalau kita kurang sehat hadirin, itu dapat menghapusi dosa-dosa kita. Tapi awas jangan mau kurang sehat. Tetap sehat. Terus kalau memang kurang sehat, kita terima. Ya, terus dalam keadaan bersobar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau ada orang yang meninggal hadirin dalam kurang sehat, oh itu orang diampuni oleh Allah, diampuni itu orang. Ya, asal yang meninggal orang muslim aja, siapapun dia pokoknya diampuni sama Allah. Kalau meninggalnya kurang sehat, ya begitu meninggalnya dalam keadaan Islam lagi. La haula wala quwata. Sayang banget Allah ya sama hamba-hambanya. Sayang banget Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, yaitu kita semua. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Sumakola lalu bertanya lagi kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata Nabi, wasa'altu, dan nanya aku anhum ke mereka, hal apakah tajrouna, mereka bercocok tanam, apakah kamu bercocok tanam, bertani? Kata kanjeng Nabi. Kalau menjawab mereka, naam, iya aku bercocok tanam. Ya, najra'u, kami bercocok tanam. Wa nuslimu, dan di dalam bercocok tanamnya aku pasrahkan ilallahi, ke Gusti Allah, ila waqtil hasadi, pada waktu panen. Pada waktu aku bercocok tanam, kata mereka, dan pada waktu aku panen, aku serahkan semuanya ke Gusti Allah. Faizan, maka tatkala kana ada waqtul hasadi, waktu panen, panajahabu, maka kami berangkat pergi, ya, bittifaqi, berdasarkan kesepakatan bersama. Waktu panen hadirin, mereka berangkatnya mereka itu udah musyawarah dulu, lalu ada kesepakatan, ya, mereka nanti mengambil panennya hadirin, ya. Wa najma'u, dan kami mengumpulkan di makanin wahidin, di tempat makanin, pada tempat wahidin yang satu, pada satu tempat. Wa nati, dan mengambil kami minhu, dari hasil panen, qadaroma, seukuran perkara, nah taju, yang kami butuhkan, ilaihi, karena perkara tersebut, ya. Wa nuhli, dan kami membiarkan al-baqiya, karena sisanya, hunaka, pada ini tempat. Kata Nabi, hai kaum, apakah kamu suka bercocok tanam? Iya, saya suka bercocok tanam, ya. Lalu kata mereka, dari hasil panennya itu aku serahkan semuanya ke Gusti Allah. Maksudnya gini hadirin, ya, kalau mereka panen, ambil sekedarnya doang, lalu sisanya itu ditinggalin. Udah biarin aja untuk orang, untuk hewan mungkin hadirin. Seperti itu cocok tanam mereka. Karena ada di alam yang nyata, ada alam yang gaib lagi hadirin. Ini ayatnya, ya. Tapi jangan dibuat-buat, di sana ada kuntilanak, jangan hadirin. Kadang-kadang suka ngarang-ngarang. Hadirin, mau kayak paranormal lalu hikmah, jangan, udah. Kalau kita nggak tahu, ya udah nggak tahu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Wala, berkata Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hal apakah fikum, pada kamu sekalian, an'amun, ya, apakah kamu semua, ya, berternak
hewan. Ya, an'am. Ya, kan ada Al-Quran surat Al-An'am. Ya, apakah kamu berternak? Kata kanjeng Nabi. Lalu berkata mereka, na'am, iya. An'amuna, kami beternak. Ya. Cuman ternak-ternak kami, kata mereka, isohroi, ada di tanah yang sangat luas. Kami taruh dah tuh kambing, kerbau, semuanya aku taruh ya, di tanah yang sangat luas. Pamata, maka di mana-mana lajimna kami perlu, nati kami datang, minha ke itu hewan-hewan ternak, yaitu ke tanah yang sangat luas, yang mana tanah luas tersebut ada hewan-hewan ternak mereka. Kalau mereka butuh ya dihadirin, udah mereka datang ke tanah yang sangat luas itu, ke lapangan itu. Ya, qadrama, karena seukuran perkara, seukuran hewan ternak, nahtaju, yang kami butuhkan, ilahi, karena hewan ternak tersebut, wa nuhli, dan kami membiarkan, ya, al-baqiyah, karena sisanya fisohroi, di tanah yang sangat luas. Mereka juga berternak, hadirin. Nah, mempunyai hewan-hewan ternak. Gimana hewan ternak taruhnya jauh di lapangan yang sangat luas, asyahra. Nah, kalau mereka butuh, misalkan hadirin, misalkan pengen akekah dah, ya, pengen makan kambing apa, mereka ambil, ya, seperlunya aja, seperlunya. Lalu sisanya mereka tinggalkan di lapangan yang sangat luas itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Qala, sumakola, lalu berkata kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ra'aitu, aku melihat, wujuhahum, wajah-wajahnya mereka, musyafaratun, yaitu kuning pias, pucat, wajah mereka pucat, hadirin. Ya, musyafarah, syafrun dari kata kuning, artinya itu pucat wajah-wajah mereka. Fakultu, ya, maka bertanya aku, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lam takunu, ya, enggak bukti kamu itu mardo sakit, falima, maka kenapa isfarat, ya, pucat kuning, apa wujuhukum, wajah-wajah kamu. Nabi nanya, hadirin, kenapa? Ya, katanya kamu nggak pernah sakit. Tadi di atas dibilang nggak pernah sakit. Kenapa kok wajah kamu pucat, wajah kamu pias, seperti orang yang sakit? Ya. Lalu mereka menjawab, haja min haufil mauti. Ya, kata mereka, makai wajah aku pada pucat kayak orang takut, kayak orang sakit, karena kami orang-orang yang takut akan kematian. Mereka ada rasa khawatir, ada rasa takut meninggal dunia. Bukan yang ditakutinya bukan karena meninggalnya, hadirin. Yang ditakutin oleh mereka setelah meninggal dunia, apakah selamat, ya, daripada siksanya Allah. Apakah nanti udah meninggal dunia mereka akan mendapatkan ampunan Allah atau enggak? Itu yang mereka takuti. Itu artinya mereka takut mati, bukan matinya yang takut, karena nanti waktu berhadapan dengan Gusti Allah. Sumakola, lalu berkata, ya, kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wasa'altu, dan nanya aku, yaitu kanjeng Nabi, hum, ke mereka, kata kanjeng Nabi,
hal yaksuru, apakah banyak fikum di antara kamu apa al mautu kematian, ya. Apakah banyak ya di antara kamu orang-orang di antara kamu banyak kematian, kama sebagaimana yaksuru banyak fina di antara kami, kata Nabi. Di antara kamu banyak yang meninggal dunia gak orang-orangnya, begitu. Sebagaimana ya orang-orang di antara kami, kata Nabi, banyak yang meninggal dunia. Kayak kita kan banyak yang meninggal dunia hadirinnya. Dalam sehari itu kita ada yang orang meninggal dunia, mungkin kalau di sini nggak ada, di tempat yang lain ada. Ya. Nah Nabi nanya itu, hai kaum, ya, apakah di antara kamu banyak orang-orang yang meninggal dunia? Sebagaimana banyak orang-orang yang meninggal dunia di antara kami. Kalau mereka menjawab, "Na'am, iya Rasul." Ya. Cuman kata mereka, "Fikul sanatin, dalam setiap 1 tahun, janazatun, 1 jenazah." Cuman hadirin, mereka meninggal, ada yang meninggal juga. Cuman hadirin, meninggalnya di antara mereka itu setiap 1 tahunnya cuman 1 orang. Hadirin, kalau kita lihat tadi, cuman 1 orang aja takut mati hadirin. Ya, dalam 1 tahun 1 orang meninggal dunia. Tapi mereka mah takut meninggal. Ya, karena ngelihat orang yang meninggal, takutnya sekali lagi bukan takut karena meninggalnya. Setelah meninggal takut nanti berhadapan dengan Allah. 1 tahun 1 orang yang meninggal, dan itu dijadi pelajaran namanya mereka. Ya, nanti kalau aku meninggal seperti Fulan bin Fulan, apakah aku akan selamat dari Allah? 1 orang. Kalau kita kan banyak hadirin. Tapi kadang-kadang aku lupa meninggal dunia hadirnya. Padahal kan kata guru-guru kita waktu yang memberikan nasihat cukup ya, nasihat yang paling bagus adalah kematian. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah ini, ya, yaitu wa mimma la ya'lamun. Ada dari perkara-perkara, dari sesuatu, ya, yang mana sesuatu ini, perkara ini, ya, kita enggak tahu. Yang harus kita yakini, yang pasti mereka itu adalah pasangan, enggak tunggal hadirin. Sekali lagi, yang hanya tunggal, yang hanya satu, yaitu Gusti Allah. Semuanya, semua makhluk berpasang-pasangan dah, kecuali Gusti Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan.